Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mulai memasuki kitab 1 Korintus. Mengucap syukur kemarin setelah berapa ya, 4 kali pertemuan atau 3 kali, 4 kali kayaknya kita akan menyelesaikan kitab Roma. Dan sekarang kita masuk ke salah satu kitab berikutnya yang juga ditulis oleh Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat di kota Korintus. Di mana itu background-nya, kondisinya di Korintus terjadi banyak perpecahan sekali Bapak Ibu. Banyak konflik karena waktu itu ya ada setelah Paulus mengajar di sana, lalu Paulus berkeliling melanjutkan perjalanan misinya. Ada Apolos juga yang kemudian mengajar di sana. Akhirnya mereka terpecah belah. Mereka mengatakan, oh kami adalah pengikut golongan Paulus, kami golongan Apolos. Saya bilang, enggak, kami golongan Yesus Kristus. Terjadi banyak perpecahan, juga perdebatan mengenai karunia-karunia rohani, dan seterusnya. Ini menjadi kitab yang lumayan seru Bapak Ibu, karena banyak hal-hal yang terkesannya nyentrik, terkesannya kurang wajar kalau kita terapkan pada gereja pada hari ini. Kok kayaknya aneh kalau kita terapkan hari ini, masa sih sampai se-ekstrim ini? Ya tapi inilah apa adanya kebenaran firman Tuhan akan kita pelajari dari kitab 1 Korintus. Kita akan melihat Bapak Ibu dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal pertama yang tadi diceritakan background-nya ada perpecahan dalam jemaat. Saya akan baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, kata Paulus, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir dalam ya bahasa lebih tepatnya bisa juga terjemahkan harmonis. Jadi Paulus menekankan bahwa harus ada keharmonisan di antara umat Tuhan, di antara gereja, di antara jemaat-jemaat yang sudah mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan sampai ketika kondisi waktu itu ya orang Kristen masih mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Romawi, dan seterusnya. Jangan sampai di internal orang Kristen sendiri terjadi perpecahan, terjadi keributan, terjadi perselisihan. Nah, Paulus mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus salibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Gak ada. Jadi jangan mengatakan, oh aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas itu Simon Petrus, atau aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Kristus. Gak ada kayak gitu-gitu. Semua di dalam Kristus, semua adalah satu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan akhirnya mereka sampai terjadi perpecahan, sampai terjadi perselisihan? Itu karena mereka menganggap satu orang lebih penting daripada yang lain. Mereka merasa satu tokoh itu lebih hebat daripada tokoh yang lain. Sehingga mereka mau mengikuti, aku mau mengikuti tokoh ini, atau aku mengikuti tokoh itu. Nah, ironisnya ya, seringkali hal seperti ini nggak cuma terjadi di zaman Korintus, tapi juga terjadi zaman sekarang. Ketika kita mengikuti di suatu gereja tertentu, kita tanda kutip mengidolakan salah satu hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu, ya akhirnya muncul perpecahan antar golongan yang oke, aku pengikut dari hamba Tuhan ini, aku pengikut dari hamba Tuhan itu, dan seterusnya, terjadi perpecahan. Sampai akhirnya kita menghakimi hamba Tuhan yang lain dan seterusnya. Dan ternyata itu bukan hal yang baru, itu sudah terjadi sejak dari zaman Korintus di sini. Jadi kita harus menghindari mengikut figur karena pada akhirnya yang diberitakan adalah Kristus. Nah ini juga akhirnya dijawab oleh Paulus, dia mengatakan sebab pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di mana pembantah di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Maksud Paulus gini Bapak Ibu, nah ini terjemah bahasa Indonesia yang agak ribet. Paulus menekankan bahwa ketika seseorang bisa datang percaya kepada Yesus, itu bukan karena kefasihan dari hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Bukan karena kehebatan dari pendeta-pendetanya, akhirnya bisa membuat kita, wah akhirnya kita tergugah, kita bertobat. Bukan. Kita bisa akhirnya, oke, dengar Injil dan kita tergugah, akhirnya kita bertobat. Itu karena Tuhan yang manggil kita. Selama Tuhan nggak manggil kita, sehebat apapun, sefasih apapun firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, itu akan dianggap kebodohan oleh manusia. Karena nggak masuk akal. Buat apa kalau memang ada seorang raja, ada Tuhan yang jadi manusia, mau sampai mati buat manusia? Nggak make sense. Firman Tuhan nggak akan masuk akal buat orang-orang yang memang nggak disentuh hatinya, memang nggak terpanggil untuk menerima Injil.
Karena itu, dia jangan bermegah. Dan Paulus mengatakan, karena itu aku juga mau mengandalkan hikmat kata-kata bijaksana manusia, quotes-quotes motivasi, dan seterusnya. Aku mengandalkan the plain, kesederhanaan, kesimpelan dari Injil. Ini apa adanya. Karena Injil punya kuasa. Dan menarik di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa hikmat dunia, yang menurut dunia itu pintar, menurut dunia itu luar biasa, betul bijaksana, di hadapan Tuhan, itu justru merupakan kebodohan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, itu justru dipakai Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kebalikannya, apa yang dianggap dunia berhikmat, apa yang dianggap dunia penting, hikmat dunia, Tuhan jadikan kebodohan, dan apa yang dianggap bodoh sama dunia, dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan saya akan kasih contoh dari sini Bapak Ibu. Sebentar, saya akan share satu screen lagi. Apa yang dimaksud dengan hikmat dunia, apa yang dimaksud dengan hikmat Allah, dan kenapa Tuhan mengatakan bahwa hikmat dunia merupakan suatu kebodohan di hadapan Allah. Ini hikmat versi dunia, Bapak Ibu. Saya akan share screen ya. 1 Yohanes 2:16 Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, itu bukan hikmat dari Allah, tapi itu melainkan dari dunia. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau saya parafrase sedikit ya, keinginan daging itu feel good, kita pengen ngerasakan yang enak, ngerasain yang enak-enak buat kita feel good. Keangkuhan hidup itu kita look good, pengen terlihat hebat, pengen terlihat keren, pengen terlihat baik. Keinginan mata itu have the goods, kita lihat apa yang mata kita lihat, kita pengen punya, apa yang kita lihat, kita pengen miliki. Nah, hikmat dunia mengajarkan, kalau kita punya ketiga hal ini, kita happy. Kalau kamu bisa mengejar feel good, kamu bisa mengejar look good, kamu mengejar have the goods, kamu happy. Kalau kamu bisa merasa nikmat, merasa nyaman, kalau kamu bisa terlihat baik, terlihat hebat, terlihat keren, kalau kamu bisa memiliki semua yang kamu inginkan, memiliki yang kamu lihat, kamu happy. Tapi ini bukan hikmat dari Allah, ini hikmat dari dunia. Bahkan, ini yang digunakan sebagai jebakan dari zaman dulu untuk menjatuhkan manusia. Tapi buat manusia dalam dosa, ketika Hawa pertama kali lihat buah pohon terlarang, orang itu melihat bahwa buah ini baik untuk dimakan. Dia baik untuk dimakan. Oh, ini feel good, kayaknya enak ini kalau dimakan. Lalu sedap kelihatannya, keinginan mata, dia melihat, aku have the goods, aku pengen memiliki buah ini. Ini bisa bikin aku feel good, aku pengen have the goods, dan memberi pengertian. Aku bisa jadi seperti Allah. Aku bisa look good, terlihat hebat. Aku bisa jadi sama seperti Allah. Karena Hawa pengen look good, pengen feel good, pengen have the goods, Hawa makan buah itu dan jatuh dalam dosa. Jadi kejebakan ditawari oleh iblis kepada Tuhan Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Apa 3 cobaan yang dikasih sama iblis ke Yesus? Iblis mengatakan ke Yesus lagi puasa 40 hari. Yesus, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Kenapa? Iblis tahu Yesus lapar lagi puasa. Nah, kalau udah lagi lapar ya kamu pengen feel good, kamu pengen ngerasain enak. Gimana cara enaknya? Ya makan keinginan daging, puasin dahagamu, puasin rasa laparmu. Lalu yang kedua, apa katanya? Jatuhkan dirimu dan perintahkan malaikat menatang engkau. Tunjukin kalau kamu lukut, tunjukin kamu hebat. Bahkan malaikat pun datang loh, kamu bukan orang sembarangan loh. Bisa sampai ngutus malaikat, kamu lukut, kamu terlihat hebat. Dan kata apa? Yesus, kamu naik ke atas bukit, lihat deh, semua kerajaan dunia ini aku berikan kepadamu, have the goods. Apa yang kamu lihat semua di matamu kerajaan, aku kasih ke kamu. Ini trik lama yang ditawari oleh iblis, yang merupakan hikmat dunia untuk menjebak manusia. Sehingga manusia berpikir kalau kita bisa feel good, kita bisa look good, ternyata hebat, kita bisa have the goods, kita akan happy. Masalahnya, ya gak simpel itu Bapak Ibu. Bentuknya apa aja sih feel good, look good, dan have the goods gitu ya. Orang biasa menerjemahkan sebagai passion, position, possession. Wah, kalau kamu mengejar passion kamu, mengejar hobi kamu kerja sesuai passion, kamu nggak berasa kerja, kamu feel good, wah kamu sukses. Kalau melukut, kamu punya posisi yang tinggi, punya jabatan yang hebat, punya pangkat yang tinggi, kamu hebat, kamu happy. Possession, kalau kamu punya banyak kepemilikan, kamu punya harta yang banyak, kamu hebat, kamu happy. Atau feel good, look good, have the good sex, status, salary. Kalau kamu bisa tidur dengan berapa orang, dengan orang tertentu, wah kamu hebat seolah-olah.
Kamu punya status sosial, kamu terpandang, kamu dari keluarga yang baik dan sosial yang tinggi dan seterusnya. Kamu terpandang, kamu happy. Atau kalau punya penghasilan, punya gaji yang besar, kamu happy. Kamu dipandang hebat. No, ini semua jebakan dari dunia. Kalau kamu punya pleasure, kamu bisa happy terus, nikmatin makan yang enak, jalan-jalan, semua kenikmatan dunia bisa kamu alamin. Kamu punya popularitas, punya follower yang baik di sosial mediamu, kamu orang terkenal, kamu punya famous, kamu terkenal, namamu dikenal oleh siapapun, semua orang mengagumi kamu. Kalau kamu punya prosperity, kamu punya kejayaan, kemakmuran, harta yang berlimpah. Kalau kamu punya power, kuasa, kamu punya prestige, punya gengsi yang tinggi, kamu punya banyak aset, banyak properti. Dunia mengatakan kalau kamu punya ini semua, kamu happy. Masalahnya Bapak Ibu, ini hikmat dunia. Ini bukan hikmat dari Allah. Dan firman Tuhan mengatakan hikmat dunia ini bodoh di hadapan Allah. Kenapa bodoh? Karena kalau kita kejar dalam hidup kita hanya feel good, feel good, feel good, supaya kita bisa ngerasa nyaman, ngerasa enak, ngerasa nikmat, lama-lama kita hanya akan jadi orang yang egois. Kalau yang kita kejar hidup ini cuma supaya kita look good, terlihat baik, terlihat hebat, terlihat keren, kita akan jadi orang yang sombong. Dan kalau kita coba mengejar have good, aku pengen punya ini, punya itu, punya harta, kekayaan, uang, dan semua yang saya lihat saya pengen punya, kita jadi orang yang serakah. Dan permisi tanya Bapak Ibu, adakah kebahagiaan, adakah happiness di balik keegoisan, kesombongan, keserakahan? Gak ada. Gak ada happiness, kebahagiaan di balik orang-orang yang egois. Enggak. Nggak ada namanya kebahagiaan di balik orang yang sombong, ada kebahagiaan di balik keserakahan. Ini semua hikmat dunia. Tapi hikmat Allah, firman Tuhan mengajarkan, jangan ngejar feel good, tapi kejarlah do good. Lakukan apa yang baik. Jangan cuma kejar lukut, terlihat baik, terlihat hebat. Kejarlah be good, jadilah baik dimanapun kamu berada. Jangan cuma ngejar have the goods, tapi kejarlah give goods, memberi. Dan ternyata Bapak Ibu, ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi ketika kita bisa do good, melakukan hal yang baik, kita melakukan hal excellence, menghasilkan karya yang terbaik, atau kita melakukan hal yang baik, itu ada kebahagiaan sendiri. Ada kebahagiaan ketika kita be good, kita jadi orang yang baik, bukan karena cuma di depan orang kita pakai topeng, di depan A pakai topeng ini, depan B pakai itu, nggak ada happy-nya. Stres harus ganti-ganti topeng terus. Tapi kalau kita jadi baik, di depan siapapun kita nggak perlu munafik, nggak perlu pakai topeng, ada happiness dari menjadi diri sendiri, menjadi diri yang pribadi yang baik. Dan firman Tuhan jelas mengatakan berbahagialah mereka yang memberi daripada yang menerima. Give the goods. Ini hikmat dari Tuhan. Ini bukan dari saya Bapak Ibu, supaya pas gitu ya, do good, be good. Ini bukan hikmat dari saya. Ini hikmat dari Allah. Dari firman Tuhan. 1 Timotius 6, 17, 19 firman Tuhan berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Atau dalam bahasa Inggris yang berbuat baik dikatakan do good, menjadi kaya dalam kebajikan, be good, dan suka memberi dan membagi. Be generous, give goods, willing to share. Ini baru hikmat dari Allah. Jadi ini apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan 1 Korintus tadi, Paulus mengatakan jangan cuma ngejar hikmat dunia. Hikmat dunia itu dijadikan kebodohan di hadapan Allah. Tapi dunia memandang hikmat Tuhan bodoh. Ngapain do good kalau nggak ada untungnya buat diri sendiri? Ngapain be good? Ngapain give goods? Kejarlah feel good, look good, dan have itu hikmat dunia. Tapi itu hanya menuntun kepada egoisan, kepada kesombongan, dan kepada keserakahan. Dan nggak ada kebahagiaan, nggak ada damai sejahtera di balik itu. Sebaliknya kalau kita mengejar do good, be good, and willing to share, dan give good, Firman mengatakan, dan dengan demikian, engkau mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita mengumpulkan harta untuk masa depan, baik untuk di surga kelak maupun untuk di bumi. Karena kita berbuat baik sama orang, kita memberi kepada orang lain, kita menjadi pribadi yang baik, be good. Itu ada berkatnya sendiri yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, kalau kembali Bapak Ibu ke 1 Korintus yang seperti tadi saya akan kembalikan ke ayatnya.
Saya akan ulang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia mau yang terpandang, yang hina, yang look good gitu ya dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak terarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jangan kita bermegah karena kita bisa feel good, kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia berikan kepada kita. Kita pamer dengan apa yang bisa kita nikmati. Jangan kita bermegah lewat popularitas kita, kehebatan kita, ketenaran kita, kekerenan kita. Jangan kita bermegah dengan apa yang kita miliki, harta kita, apa yang kita punya. Tapi barang siapa hendak bermegah, firman Tuhan katakan, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bahwa kita sudah melakukan apa yang menjadi hikmat Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang baik, melakukan yang terbaik. Kita sudah menjadi pribadi yang baik, dimanapun kita berada. Dan kita sudah memberi yang baik kepada orang lain. Itu yang harusnya buat kita bermegah. Bukan pada apa yang dunia tawarkan. Nah, 1 Korintus 2 dilanjutkan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, atau dengan hikmat menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Paulus datang bukan menjanjikan, oh kalau kamu ikut Kristus, kamu bisa feel good. Kalau kamu ikut Kristus, wah semua penyakitmu sembuh. Kalau kamu ikut Kristus, wah kamu akan jadi orang sukses. Kalau kamu ikut Kristus, kamu akan kaya raya. Paulus nggak pernah janjiin itu semua. Bahkan Paulus mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Paulus nggak berusaha meyakinkan orang, ayo dong ikut Tuhan. Supaya kamu bisa dapat sesuatu dan seterusnya. Enggak. Paulus memberitakan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus mengandalkan kuasa daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Karena Roh Kudus itu yang mengubah hati orang, bukan kefasihan manusia. Balik ke tadi pasal pertama dikatakan, Paulus, kenapa sih kamu jangan terpecah golongan-golongan? Kenapa kamu jangan akhirnya mengidolakan figur-figur tertentu? Karena yang bikin kamu bertobat bukan figur-figur tersebut. Yang bikin kamu tertobat adalah Roh Kudus yang berbicara melalui firman Tuhan di dalam hatimu. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, sekeren apapun, sehebat apapun, sefasih apapun, semenakjubkan berhikmat apapun, firman yang diberitakan oleh para hamba Tuhan, kamu nggak akan tersentuh. Loh, kalau ternyata yang bikin manusia akhirnya tersentuh adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri, the plainness of the gospel, kesederhanaan dari Injil, ya buat apa Paulus balut-balut dengan hal yang meyakinkan supaya kamu tertarik buat datang dengan atraksi yang atraktif-atraktif, supaya menarik kamu tertarik, nggak usah. Paulus mengatakan, aku akan memberitakan apa adanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung hikmat Allah yang melampaui manusia. Dikatakan di sini ayat berikutnya, sungguh pun demikian. Kayak beritakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Itu hikmat yang bukan dari dunia. Yang bukan dari penguasa-penguasa dunia. Itu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan, ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lalu ternyata dengan memberitakan the plainness of gospel, Injil yang simple, yang sederhana, yang apa adanya, inilah Injil Kristus. Itu ada daya tariknya sendiri. Karena dalam hati manusia yang paling dalam, semua punya kerinduan untuk mengenal siapa sosok ilahi. Kita kemarin belajar kitab Roma, meskipun gak semua orang pernah dengar Injil, tapi semua orang dalam hati nuraninya tahu bahwa dunia sama semesta diciptakan. Bahwa sosok mencipta supranatural yang menjaga desain alam semesta kita sehingga bisa menjadi seteratur ini. Ada namanya wahyu umum, general revelation. Mereka tahu hati nurani mereka. Mereka juga punya kehausan sebenarnya untuk tahu siapa itu Tuhan. Tanpa perlu dibalut yang menarik-menarik. Dengan janji-janji kata-kata yang manis, gak usah. Tapi dengan apa adanya, the plainness of gospel, dengan Injil yang apa adanya. Karena Injil itu sendiri
punya hikmat yang melampaui manusia, bahkan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan dunia, apa yang terjadi di masa lalu, ribuan tahun lalu, semua dijelasin dengan hikmat daripada Alkitab, hikmat daripada firman Tuhan. Kita bisa tahu misteri-misteri bagaimana dunia diciptakan, dijadikan, dan bagaimana dunia akan berakhir, kita bisa tahu dari hikmat Allah. Seperti ada tertulis ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Peran Roh Kudus adalah untuk revelation, mewahyukan, menyatakan apa yang kita nggak bisa pahami, sekarang kita bisa paham. Semata-mata karena Tuhan yang kasih pengertian kepada kita. Kita nggak menerima roh dunia, ayat 12, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tanpa roh Allah, kita nggak bisa ngerti apa yang sudah Tuhan berikan semua untuk kita. Semua pengorbanan, semua kasih karunia, semua anugerah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu dapat dinilai, hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi jangan heran Bapak Ibu, ketika kita cerita tentang Kristus, ada orang yang sulit untuk menerima, buat kita sangat masuk akal, sangat make sense. Buat orang tersebut nggak bisa terima, mau diterima nggak bisa terima. Ya karena memang mereka nggak akan bisa terima dengan bijaksana manusia. Nggak ada gunanya berdebat dengan mereka. Kita doakan mereka. Kita tunjukkan kasih. Seumur saya pelayaran, tapi saya nggak pernah ketemu orang yang bisa akhirnya terima Tuhan, bertobat karena kalah debat. Oh iya bener ya, Kristen udah paling bener. Saya kalah deh debat, nggak bisa menang. Yaudah saya percaya, nggak ada. Semakin mereka kalah debat, ya semakin mereka menolak. Semakin mereka malu dan sakit hati. Tapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan lewat kasih itu bisa menyentuh banyak hati, menyentuh banyak jiwa. Dan nggak usah dibalut-balut, nggak usah dibungkus-bungkus gimana dengan keren-keren, nggak usah. Kasih ditambah dengan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Ketika mereka dengar Injil, dengar kebenaran firman Tuhan tersebut, mereka bisa mengalami kuasa Kristus. Bapak Ibu, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita punya banyak hikmat, bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, itu semua semata-mata karena Tuhan. Roh Kudus yang memberikan revelation, memberikan penyataan kepada kita. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin tentang penciptaan, dunia mengajarkan ya evolusi. Dunia dari jutaan miliar tahun yang lalu, pelan-pelan, dari Big Bang ledakan, sampai akhirnya dari sel jadi monyet, sampai akhirnya jadi manusia. Tapi kita tahu bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan. Dan kita bisa validasi apakah benar ada Big Bang. Ya bahkan teori evolusi tersebut itu belum teori, itu hanya dugaan, hanya hipotesa. Karena satu teori ilmiah bisa dikatakan teori, itu setidaknya harus ada pembuktian ilmiah. Ada 3. Harus ada yang observasi, harus ada yang verifikasi, harus ada yang repetisi. Diverifikasi, oh bener gak nih ada Big Bang? Bener gak ledakannya sebesar itu? Ada dia. Observasi gak ada, belum ada orang waktu butuh observasi. Lalu diverifikasi, apakah ledakannya harus besar, Big Bang? Nggak bisa small bang, nggak bisa ledakan kecil. Apakah ledakan cuma sekali? Nggak bisa berkali-kali. Dan seterusnya diverifikasi. Dan bisa kan direpetisi? Oh kebetulan kali Big Bang, coba bikin ledakan Big Bang berikutnya. Ada nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa yang kedua, kenapa bisa yang pertama? Nggak ada. Itu semuanya teori-teori manusia. Tapi kita bersyukur dan firman Tuhan, kita bisa tahu kebenaran fakta apa adanya. Apa yang membuat dunia diciptakan, bagaimana dunia berakhir. Dan kita bisa ngerti itu semua karena Roh Kudus yang memberikan penyataan dan wahyu kepada kita. Masuk ke pasal 3, Bapak Ibu. Perselisihan masih berlanjut karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Aku menanam, Pak Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus menunjukkan bahwa karena hikmat Allah itu adalah revelation, adalah wahyu dari Roh Kudus, adalah penyataan, kita bisa terima atau bisa ngerti. Itu semua semata-mata karena hikmat daripada Tuhan, bukan upaya, bukan keahlian manusia. Ya ngapain kamu berselisih? Kenapa kamu iri hati?
Kenapa kamu akhirnya ribut-ribut? Karena oke lah ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang memberitakan firman, ada yang menggembalakan kamu. Oke lah dulu kamu bertobat karena hamba Tuhan ini, tapi kamu bertumbuh karena hamba Tuhan ini, dan seterusnya. Tapi kamu bisa bertobat, kamu bisa bertumbuh, itu pun karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bukan manusia, bukan figur, bukan kamu juga. Jadi mau figur sefasih apapun, kalau bukan Tuhan yang nyatain, kita nggak akan paham tentang hikmat Allah. Nah karena itu, dikatakan, apapun pengajarannya, dari siapapun figurnya, pastikan fondasi kita adalah Kristus. Fondasi kita bukan dari figur, karena figur itu manusia, bisa jatuh. Tapi pastikan figur kita adalah Kristus, fondasi kita adalah Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kalau pekerjaan yang dibangun oleh seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Kalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang ditujukan kepada para pemberita-pemberita firman, kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para figur-figur tokoh-tokoh agama, untuk berhati-hati dalam memberitakan Injil. Karena kalau sampai diberitakan bukan hikmat Allah, bukan the plainness of the gospel, bukan apa adanya kesederhanaan, simplicity of the Injil, tapi ini adalah hikmat manusia yang lebih dominan daripada hikmat Allahnya, dan akhirnya yang mendengarkan nggak punya fondasi yang kuat, dan ketika Tuhan uji seperti api, mereka akhirnya hangus terbakar. Siapa yang dituntut? Para pemberita-pemberita firman ini. Karena mereka bertanggung jawab memberitakan yang benar, dikasih kesempatan Tuhan, tapi mereka memberitakannya dengan tidak tepat. Mereka lebih banyak memberitakan hikmat manusia daripada hikmat Allah. Sehingga para umat yang mendengar, yang merupakan bait Allah, tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak memiliki fondasi Kristus, fondasi Injil yang benar. Ini peringatan bagi para pengajar-pengajar. Sehingga dikatakan bagi pengajar yang benar, yang memberitakan tentang Injil, ya mereka akan menerima upah. Tapi para pengajar-pengajar yang ngawur dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, lebih banyak hikmat manusia yang meyakinkan, yang menarik, yang atraktif, daripada kebenaran firman Tuhan yang apa adanya, ya mereka akan menerima ganjaran. Kenapa? Karena mereka merusak bait Allah. Karena kita semua yang mendengarkan firman, kita semua mendengarkan Injil, kita adalah bait Allah. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sepada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Karena itu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Jangan kita megahin tokoh-tokoh tertentu, figur-figur tertentu. Karena semuanya itu dari Tuhan. Kepercayaan kita, pertumbuhan kita, iman kita, fondasi kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu dari Tuhan. Jadi jangan banggakan tokoh-tokoh agama yang kita ikuti, dari gereja manapun kita. Banggalah akan pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang bisa kita terima, karena Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Ini yang pengen Paulus tanamkan kepada jemaat di Korintus. Jangan terpecah belah, berselisih, hanya karena figur-figur tokoh-tokoh agama. Dan sekali lagi Paulus peringatin bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim. Karena itu, janganlah menghakimi, pasal yang keempat, sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia juga akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Karena itu saudara-saudara, rendahkanlah dirimu. Katakannya aku kenakan pada diriku sendiri, dan juga pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa arti ungkapan. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau megahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi semua yang kita punya, semua hikmat, semua pengertian, semua pengenalan Tuhan, semua kalau kita punya itu karena Tuhan, itu dikasih kok.
Roh Kudus yang menyatakan kepada kita, bukan kita yang cukup pintar untuk akhirnya bisa memahami Allah, bukan karena kita cukup banyak baca banyak buku, cukup dengar banyak khotbah, wah sekarang saya ngerti firman Tuhan. Enggak. Sebaik apapun kita belajar, kalau Tuhan nggak kasih kita pengertian, nggak kasih kita pemahaman, kita nggak akan ngerti. Ya karena itu, toh kalau semua juga dari Tuhan, ya buat apa kita saling menghakimi orang lain? Mari kita hidup dalam keharmonisan. Mari kita selalu punya sikap rendah hati. Mari kita menghindari perselisihan sebagai sesama orang-orang percaya dalam Kristus. Kalau kami difitnah, kata Paulus, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Bahkan Paulus merendahkan dirinya sedemikian rupa. Gimana nih? Kita udah nggak hina-hina orang lain sih, tapi ada orang lain yang hina kita. Ada golongan tertentu yang menghina-hina kita. Ya udah, telan aja. Tetap dijawab dengan ramah. Nggak usah didebatin, nggak usah dilawan. Rendahkanlah dirimu sama kata-kata Paulus, seperti dia menganggap dia serendah kotoran. Kita tuh nggak ada apa-apa. Kita nggak lebih dari pup, sekotor itu, sekasar itu. Tapi itulah kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang selamatin kita, kalau Tuhan kasih kita pengertian, kita nggak ada apa-apanya. Jadi jangan tersinggung. Kalau orang menghakimi kita, ya udah, biarkan saja. Sampai itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus minta kita untuk mengikuti teladan Paulus dengan kerendahan hatinya, karena kerendahan hati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Kerendahan hati adalah kunci untuk menghindari perselisihan. Karena sumber konflik ya tadi, karena kita punya feel good, kita punya look good, kita mau have the goods. Kita mulai nggak nyaman, kita mulai dihina, difitnah, tersinggung, udah nggak look good, wah terlihat jelek, nggak terlihat benar, dan seterusnya terlihat ada salahnya. Ya udah, kita berselisih. Tapi jangan. Siapapun yang mencoba untuk berselisih, siapapun yang menghina, siapapun yang memfitnah, siapapun yang merendahkan kita, be good. Tetap jadilah baik. Jadilah bajik. Itu yang tetap do good, tetap lakukan yang baik. Karena itu hikmat dari Allah. Nah, masuk ke pasal 5 lebih seru lagi Bapak Ibu. Dari pasal ke-5 1 Korintus 5 mulai masuk kepada udah tadi tentang perselisihan, sekarang mulai masuk kepada dosa di jemaat, terutama dosa percabulan. Karena dosa seksual, dosa percabulan ini itu udah sangat-sangat parah sekali di Korintus, sehingga Paulus harus menjelaskan ini dalam kurang lebih dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 hanya untuk bahas dosa seperti itu. Tapi kira-kira seperti apa? Saya akan bacakan ayat pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Jadi saking bobroknya bangsa umat Kristen, pengikut Kristus, mereka melakukan dosa yang bahkan dilakukan oleh orang yang tidak dilakukan oleh orang bahkan tidak mengenal Kristus sekalipun. Yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, dia udah hidup sama istri ya, dia tidur bareng sama istri ayahnya, sama mama tirinya, sama mama angkatnya. Tapi sekalipun demikian, kamu sombong. Dia nggak malu, malah dia bangga, ya aku tidur loh sama istri ayahku. Gila. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah kamu patut berduka cita dan menjauhkankah orang dia melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Nah, ini mulai menarik Bapak Ibu. Kita mulai masuk ke satu disiplin gereja. Ya, sekali lagi saya bilang Bapak Ibu ya, satu Korintus ini banyak dengan firman-firman yang nyentrik, yang nggak enak kita dengar untuk keadaan gereja kita di hari ini. Kayak tadi, ya kita tahu lah, kita sekarang antara konflik ya sesama golongan antara gereja, berbeda aliran, gereja udah saling ya menyerang, saling berdebat satu sama lain, saling menghakimi satu sama lain. Itu solve, harus jaga keharmonisan, harus rendah hati semuanya. Jaga keharmonisan. Masuk ke pasal 5, kita mulai bahas tentang namanya satu disiplin gereja disebut dengan ekskomunikasi. Ini disiplin yang sekarang jarang banget dibahas di gereja-gereja karena ini kontroversial Bapak Ibu. Jadi dikatakan, kalau ada orang yang berbuat demikian, yang dosanya udah kelewatan, tidakkah harusnya orang tersebut dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Gimana dijauhkannya? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, satu disiplin gereja Bapak Ibu, ketika ada orang yang dosanya udah kelewatan, udah dosa zina dan seterusnya, ya sudah sangat-sangat kelewatan dan orang tersebut tetap tidak mau bertobat meskipun sudah ditegur, orang tersebut harus diusir
dari gereja. Ini disiplin gereja yang disebut dengan ekskomunikasi. Ini ya kalau diterapkan gereja ini sulit sekali Bapak Ibu, karena loh kan gereja harusnya menunjukkan anugerah, kasih karunia, kesempatan kedua, pendosa sekalipun harus kita terima. Kok firman Tuhan mengajarkan orang tersebut harus diusir dari gereja? Ya, kita selesaikan pasal ini dulu Bapak Ibu ya, supaya kita nggak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apa sih maksudnya dan apa tujuannya? Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang yang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang kikir dan penipu, atau semua orang penyembah berhala. Karena kalau demikian kamu harus tinggalin dunia ini. Paulus bilang bahwa ya aku suruh kamu sih jangan bergaul sama orang-orang yang nggak benar, tapi bukan berarti kamu nggak boleh berteman dengan mereka. Kalau kamu nggak boleh berteman sama orang-orang seperti ini, ya kamu keluar dari dunia, karena nggak ada. Gimana kita bisa penginjilan, kita bisa deket ceritain Tuhan ke orang-orang ini, kalau kita bahkan nggak berteman sama mereka. Nggak apa-apa berteman, nggak apa-apa berinteraksi dengan mereka, tapi yang perlu kita tahu, jangan kamu berbaul. Jangan kamu masuk ke dalam komunitas mereka, kamu terbawa arus mereka, yang sekalipun menyebut diri yang saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Orang demikian jangan sekali-kali kamu makan bersama-sama. Paulus bilang bahwa ya kita bukan berarti milih-milih gimana ya? Iya. Oke lah kamu berteman dengan semua orang. Kita Kristen identitas adalah kasih. Kita mengasihi semua orang. Iya betul. Tapi jangan menjebloskan dirimu dalam komunitas yang kamu udah tahu ini pergaulannya nggak benar, kamu bisa terjerumus ke dalamnya. Jangan punya mindset yang oke, saya akan menciptakan arusku sendiri. Kita masuk komunitas ya, kita datang ke diskotik, kita datang ke tempat clubbing, kita datang ke tempat prostitusi. Oh, saya datang ngapain? Saya mau penginjilan di sana. Nggak gitu konsepnya Bapak Ibu, karena yang ada ya kita yang terjerumus. Ya kalau mau kita yang bangun komunitas kita yang benar, kita yang ajak mereka masuk komunitas kita. Kita yang ajak mereka masuk ke dalam arus kita. Jangan kita yang sosokan datang masuk melawan arus mereka dan seterusnya. Dari katakan mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Ini teologi tentang ekskomunikasi Bapak Ibu. Jadi disiplin gereja bahwa kita harus meng-cut off, harus mengusir, melarang orang untuk datang, kembali orang-orang yang dosa sudah keterlaluan dan tetap tidak mau bertobat meskipun dibilangin, itu harus dikeluarkan dari gereja. Tujuannya apa? Bukan buat menolak pendosa, tapi tujuannya adalah mengharapkan mereka pulih, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kita mengusir mereka dengan harapan mereka shock, dosaku udah seberat ini loh, kejahatanku udah sekelewatan ini, sampai-sampai aku nggak boleh datang ke gereja sampai aku bertobat. Ini menjadi pukulan buat mereka. Mereka malu karena satu gereja tahu mereka diusir nggak boleh balik masuk ke gereja. Dengan harapan akhirnya mereka bertobat dan akhirnya mereka balik. Dan ketika mereka bertobat balik ya kita harus terima mereka balik. Tapi kita nggak bisa terima terus-terusan. Oh iya kamu berzina, kamu terus membunuh orang, kamu terus kriminal, jahat dan seterusnya. Tapi karena kita oh iya gereja kan ya kumpulan orang-orang pendosa, gak apa-apa, kamu di sini ya dosa aja terus tiap hari, tiap minggu minta ampun sama dosa. Gak bisa begitu. Satu disiplin tegakkan. Ya betul sih, gereja adalah kumpulan orang-orang pendosa, tapi kita pendosa yang telah diubah oleh Tuhan. Gak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa, ya akhirnya malah kita bisa menjerumuskan orang lain, masuk ke dalam dosa, kubangan dosa yang sama. Ya ini salah satu praktik ekskomunikasi yang mau diterapin kalau Bapak Ibu tahu cerita Martin Luther ketika dia nerapin ya reformasi gitu ya. Ya Martin Luther juga diekskomunikasi oleh gereja. Dianggap dia memberontak kepada gereja, dia diusir dari gereja dan seterusnya secara tidak hormat. Meskipun itu hal perjuangan, ya secara positif gitu kan, Martin Luther diekskomunikasi, diusir dari gereja Katolik saat itu. Tapi dalam konteks ini ekskomunikasi itu memang kita harus memberikan ketegasan, memberikan disiplin yang tegas kepada memang kalau ada anggota gereja yang memang dosa yang sudah kelewatan, dan kita tahu ini implikasinya, efeknya tidak baik, karena dengan orang ini dia akan menjerumuskan orang-orang jemaat lainnya dalam gereja untuk jatuh dalam dosa yang sama, seolah dosa itu remeh, dosa itu main-main, dosa itu ringan. Nggak boleh ada disiplin yang tegas disebut dengan disiplin ekskomunikasi. Dan ini diajarkan di dalam firman Tuhan. Dan ini tidak bertentangan dengan konsep anugerah, karena ini tujuan untuk melindungi anggota jemaat yang ada, dan kita tetap membuka kesempatan kalau dia sudah dikeluarkan dari gereja, suatu hari dia bertobat, kita berharap dia bertobat, dia kembali, kita akan menerima dia ke dalam gereja kita.
Nah, udah Bapak Ibu ya, udah kita terapin di gereja saat ini, tiba-tiba ekskomunikasi udah nggak pernah ketemu sih di gereja hari ini yang ya berani menerapkan praktek disiplin gereja ekskomunikasi seperti 1 Korintus 5. Kita masuk ke pasal yang 6. Adakah ini juga nggak mudah sekali Bapak Ibu? Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi soalnya dia mengatakan, ada gak sih sekarang orang di gereja gitu yang lagi berselisih, ribut, konflik, akhirnya tuntutan ke pengadilan? Kalau ada, jangan. Kata Paulus, kamu bikin malu. Kenapa? Ya, penghakiman dunia aja yang nggak kenal Kristus, kamu datang kepada mereka, ya dilihatnya kayak apa? Kamu sesama orang Kristen, sesama pengikut Kristus, tapi saling tuntut-tuntutan di pengadilan. Itu tidak baik menurut Paulus. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kamu konflik aja, ribut aja, itu udah kalah, udah nggak bagus, nggak sedap dipandang, udah nggak jadi kesaksian yang baik dipandang oleh orang-orang yang belum percaya. Nah sekarang kamu sama orang Kristen, tapi saling tuntut-tuntutan di pengadilan. Itu memalukan, kata Paulus. Karena kata Paulus, apakah nggak lebih baik kamu rugi aja, ya udahlah nggak usah tuntut daripada malu-maluin Tuhan, malu-maluin gereja, malu-maluin nama kekristenan. Ini juga kesannya gak mudah sekali lagi Bapak Ibu terkait jawab sekarang. Loh, berarti kalau misalnya saya ditipu sama orang Kristen, saya nggak boleh nuntut ke pengadilan. Iya, Paulus nggak mengatakan nggak boleh. Keadilan tetap harus ditegakkan. Firman Tuhan berpegang teguh pada kebenaran, pada keadilan. Berbagai kemarin Roma juga kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan pemerintah ada untuk menegakkan keadilan. Nggak salah tegakkan keadilan. Tapi memang alangkah lebih baiknya sebelum kita ke pengadilan, yuk diurus dulu sama Bapak Gereja. Yuk dibahas dulu, ditengahi dulu oleh orang-orang yang beriman, oleh pendeta-pendeta, oleh pastor-pastor, oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, untuk menengahi kita sebelum kita masuk kepada pengadilan di dunia. Dan kalau benar-benar sampai bermasalah, kalau bisa, sebisa mungkin, ampuni. Dan biarkan rugi, ya udahlah rugi, lebih baik daripada harus sampai tuntut-tuntutan dan akhirnya jadi batu sandungan buat orang-orang yang nggak percaya. Tuh Kristen, yang namanya komunitas yang penuh kasih, isinya saling tuntut menuntut, itu jadi batu sandungan buat mereka. Karena itu sebaiknya, makanya sebisa mungkin hati-hati. Jangan gampang, jangan mentang-mentang, oh karena dia orang gereja, karena dia orang Kristen, oh kita jadi kendor, jadi gampang percaya, jadi kurang hati-hati. Oh yaudah, tawarin bisnis sama dia, oh dia teman gereja, sama udah seiman sama satu Tuhan, ya udahlah gampang seperti ya jangan, harus hati-hati. Jangan hanya karena dia orang teman gereja, hanya karena dia orang Kristen, kita lebih mudah mempercayakan uang kita dan akhirnya berujung tuntut-tuntutan kalau akhirnya nggak benar. Ingat, orang gereja pun isinya pendosa. Ingat, kita harus sehati-hati mungkin, karena kalau sampai kita dirugikan sama orang gereja ini, sama orang Kristen ini, ya sebisa mungkin kita nggak boleh loh tuntut dia ke pengadilan, sebisa mungkin. Bukan nggak boleh, sebisa mungkin jangan. Ya karena tuh harus hati-hati dari awal. Tapi kalaupun akhirnya benar ditipu, bukan berarti nggak boleh. Ya nggak apa-apa ditegakkan, tapi tempuh alternatif dulu, cari dulu jalan tengahnya, berdamai terlebih dahulu, baru akhirnya kita masuk kepada pengadilan dunia. Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh gimana kalau mereka sengaja masuk, kalau peristiwa ini terjadi di gereja? Banyak dong. Orang-orang licik, orang-orang jahat sengaja nyusup ke gereja buat nipu orang-orang Kristen. Karena mereka tahu kalau mereka merugikan orang Kristen ini, mereka nggak boleh nggak boleh dituntut. Ya makanya dari awal saya bilang hati-hati. Jangan hanya karena orang Kristen, orang gereja, kita gampang percaya. Tetap punya hikmat bijaksana untuk menilai, untuk berhitung. Dan sekalipun kita mengalah, bukan berarti mereka bebas dari hukuman. Tuhan berkata, tidak tahukah kamu, orang-orang tidak adil ini akan dapat bagian kerajaan Allah. Kalau mereka benar-benar ikut Tuhan, tapi masih terus nipu-nipu orang, ya jajah mereka belum benar-benar bertobat. Jajah mereka belum benar-benar diselamatkan. Jadi hati-hati. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau mereka sudah benar-benar diselamatkan, tapi mereka ke gereja masih melakukan hal-hal ini, jangan mereka belum benar-benar diselamatkan.
Lalu kita masuk ke bagian kedua Bapak Ibu dan 1 Korintus yang 6. Itu satu tadi praktek yang sekali lagi saya bilang Bapak Ibu sulit ya. Tadi kita belajar tentang ya jangan menghakimi antara golongan. Kita belajar tentang disiplin gereja, tentang ekskomunikasi, harus ada ketegasan untuk mengusir keluar orang yang berbuat dosa tetap tidak mau bertobat. Dan sekarang kita belajar bahwa ya ketika kita ya ditipu, kita dirugikan oleh sesama orang Kristen sebisa mungkin lebih baik kita berdamai, mengalah, merugi daripada tuntutan di pengadilan, dan akhirnya memalukan nama Tuhan. Semua nggak mudah Bapak Ibu. Dan dilanjutin lagi di 1 Korintus yang 6, ya bagian kedua dikatakan bahwa di 1 Korintus 6 yang bagian kedua ini banyak konteksnya kita bahas tentang penyimpangan tentang pernikahan. Paulus mengatakan, segala itu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala itu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut adalah untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Jadi ketika mereka berkata soal gini, ya ini kan tubuhku, fisik-fisik aku. Ya kalau aku bisa mencapai kenikmatan, feel good lewat seks, percabulan, ya udah yang penting kan ini tubuhku. Tubuh suka-suka aku dong. Ntar ya kalau kena penyakit, aku yang kena penyakit, aku yang nanggung kok. Aku melakukannya juga suka sama suka kok. Tuhan bilang, enggak. Tubuhmu itu bukan untuk seks, bukan untuk percabulan. Tubuhmu adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingkari dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Karena itu jauhkanlah dirimu dari percabulan, tanda seru. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus tegas sekali mengatakan, jangan kamu jatuh, jangan kamu mengalami penyimpangan dalam dosa-dosa seksual, dosa-dosa percabulan, karena tubuhmu bukan milikmu. Kalau kamu jatuh dalam dosa percabulan, kamu berdosa terhadap dirimu sendiri. Tubuhmu bukan milikmu, tubuhmu adalah milik Tuhan. Tuhan bukan cuma nebus rohmu, bukan cuma nebus jiwamu, tapi seutuhnya dirimu. Tapi mungkin sering kali kita saya sering dengar orang mengatakan bahwa, ya tapi masa kucing ditawarin ikan nolak, ya kan kadang kita lemah ya, masa udah ditawarin ya kesempatan kayak gitu terus kita nolak. Loh, ya kita kan bukan binatang, kita dikasih Tuhan penguasaan diri untuk menguasai menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini milik Allah. Jangan kita nodai dengan dosa percabulan, baik di sebelum pernikahan maupun di luar pernikahan setelah menikah. Karena dosa percabulan itu begitu jijik di hadapan Tuhan. Betul gak Tuhan ampunin? Betul sih, Tuhan ampunin. Gak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan gak ampunin. Tapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena kita berdosa terhadap diri kita sendiri, bukan cuma terhadap Tuhan. 1 Korintus 7, Bapak Ibu, terakhir, sebelum akhirnya saya tutup. 1 Korintus 7 penuh membahas tentang pernikahan. Jadi, 1 Korintus 7 sampai 11, itu Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh orang-orang jemaat Korintus. Ini katakan, dan sekarang tentang hal kamu tuliskan kepadaku. Ada 4 hal dituliskan oleh jemaat Korintus ditujukan kepada Paulus. Satu tentang pernikahan, kedua tentang makanan yang dipersembahkan, makanan sesajen, yang ketiga tentang peran perempuan dalam gereja, yang keempat adalah tentang perjamuan kudus. Nah, hari ini kita bahas yang terakhir kita di 1 Korintus 7 tentang pernikahan. Ini yang menjadi pertanyaan oleh jemaat Korintus kepada Paulus. Dikatakan demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Di sini konteksnya, Paulus mengingatkan bahwa mengingat bahaya percabulan, makanya hendaklah semua orang menikah. Nanti kita masuk ke belakang juga dibahas tentang Paulus mengatakan lebih baik sendiri tidak menikah. Tapi nanti ada penjelasan di sini Paulus mengatakan ya udah kamu menikah. Dan ketika kamu menikah, suami kamu hendak memenuhi kewajiban-kewajiban di sini
Dalam bahasa Inggrisnya terjemahkan sexual needs. Kamu wajib memenuhi kebutuhan seksual istrimu. Istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suamimu. Kenapa? Karena tubuhmu adalah milik pasanganmu. Kamu tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri, tapi pasanganmu yang berkuasa atas dirimu sendiri. Jadi jangan menghindari hubungan seksual antara suami istri. Kita udah belajar waktu di kitab Kidung Agung, the gift of love making. Karunia untuk bercinta yang diberikan Tuhan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan anugerahkan dalam hubungan yang sah, dalam hubungan pernikahan suami dan istri. Nah itu jangan kamu hindari, kecuali sama-sama setuju, mau ada berdoa dulu, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya jangan hindari, jangan tahan-tahan, jangan undur-undur, jangan tolak-tolak. Tapi layanilah, penuhilah kebutuhan dari pasanganmu. Nah, tapi sebaliknya di sini, background-nya Bapak Ibu, ditanya nih, ini ada kondisi 4 nih. Jadi dari ayat 8, 10, 12, dan seterusnya, Paulus memberikan kondisi pernikahan, kondisi perceraian, kepada konteks 4 pernikahan yang berbeda. Ada yang memang masih single, yang belum menikah, atau yang sudah menjanda, sudah tidak menikah. Ada yang sudah menikah, dan dua-duanya sama-sama orang Kristen. Ada yang sudah menikah, tapi pasangannya adalah non-Kristen. Dan ada kondisi di mana sudah menikah, pasangannya orang Kristen, bukan non-Kristen, dan pasangannya non-Kristen ini minta cerai. Nah, gimana kondisinya? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini pelajaran yang nyentrik lagi ya. Dari tadi dari kita waktu Korintus penuh dengan penjelasan-penjelasan yang sangat tidak mudah untuk kita seolah kalau mau kita terapkan di hari ini, nyentrik semua. Tapi saya kasih background dulu Bapak Ibu. Kasih bayangan dulu kenapa Paulus menjawab hal ini. Kenapa tadi jadi supaya kita nggak kaget tiba-tiba Paulus ya udah nggak apa-apa bercerai ini. Ayat 15. Biarlah, tetapi kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Sebelum kita masuk ke sana, saya perlu lurusin konteksnya dulu Bapak Ibu. Latar belakangnya begini. Jadi di zaman Romawi, pernikahan itu nggak kayak pernikahan sekarang. Ya udah kita nikah satu suami satu istri menikah, ada resepsi, ada pemberkatan, ngurus surat nikah, selesai. Di zaman Romawi ada 4 jenis pernikahan. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan antar budak. Jadi ketika seseorang tuan dia punya budak, lalu punya budak lainnya atau tuan lain punya budak, budak itu dinikahkan gitu ya, atau disebut dengan contubernium marriage, pernikahan contubernium. Contubernium itu artinya tent companionship atau pendamping kemah. Jadi mereka masuk ke dalam kemah, ya udah silakan beranak cucu. Nanti anakmu itu jadi hak milik dari tuan yang memiliki budak tersebut. Jadi itu ya satu cara untuk memperbanyak budak dan seterusnya untuk mendapatkan keturunan dari budak tersebut. Itu diakui sebagai pernikahan di zaman Romawi. Yang kedua itu disebut dengan coemptio imanum marriage, pernikahan coemptio imanum. Itu artinya marriage by sale, pernikahan jual beli. Itu artinya apa? Ada seseorang ayah yang berhutang, dia nggak bisa bayar hutangnya, lalu dia membayar hutangnya dengan memberikan anak perempuannya kepada si peminjam hutang untuk dinikahkan. Ntar bisa dikontrak apakah untuk selamanya, apakah untuk berapa tahun dinikahkan sampai hutangnya lunas atau berapa banyak hutang itu. Ya pernikahan yang itu diakui pernikahan juga di zaman Romawi. Bahwa saya menyerahkan anakku untuk jual beli, untuk melunasi hutang dan seterusnya. Dan konteks ketiga disebut dengan ya usus marriage, usus marriage, pernikahan usus. Pernikahan usus adalah ya selama perempuan dan laki-laki mereka tinggal serumah satu tempat, selama 1 tahun bersama, tinggal bareng 1 tahun, maka setelah 1 tahun mereka tinggal, mereka diakui sebagai pasangan suami istri. Dianggap sudah menikah, sudah sah. Tanpa perlu ngurus surat pernikahan dan kawan-kawan yang enggak langsung diakui secara sah mereka suami istri kalau udah tinggal bersama 1 tahun. Nah, yang keempat Bapak Ibu disebut dengan convareatio, marriage, pernikahan convareatio itu pernikahan yang paling agung, paling mulia. Ini pernikahan yang akhirnya pernikahan yang levelnya paling tinggi Bapak Ibu. Karena ini pernikahan yang ternyata diikuti sampai hari ini. Jadi pernikahan convareatio ini Bapak Ibu itu pernikahan yang mereka mengadakan satu seremoni, lalu ada 2 keluarga suami keluarga istri sama-sama datang merayakan, mirip-mirip ya. Lalu mereka akan memilih the man and woman of honor, laki-laki dan perempuan kehormatan, atau yang sekarang kita sebut dengan bridesmaid sama best man. Lalu mereka akan laki-laki dan pasangan calon suami istrinya akan menggandeng tangan, saling bergandengan tangan, berjalan menelusuri altar, menuruni altar. Lalu sampai di altar mereka akan mengucapkan sumpah pernikahan, mirip sekali ya. Kemudian setelah mereka bersumpah akan ada doa penyerahan, doa berkat, tapi mereka doanya waktu itu kepada Dewa Jupiter sama Dewa Juno.
Lalu setiap kali pernikahan Romawi ini selalu dihiasi dengan bunga. Jadi lo tahu sekarang kenapa sih merit pernikahan harus ada dekorasi bunga? Tahu dari mana? Terus ada satu bunga khusus yang untuk dipegang oleh mempelai wanita, yang sekarang kita kenal dengan buke bunga untuk dilempar itu. Lalu pernikahan Romawi ini, convertible merit ini selalu ada veil, apa sih? Itu apa sih namanya? Ya, ada veil yang menutupi mempelai perempuannya untuk nanti dibuka oleh mempelai prianya. Dan mereka pakai cincin, dan cincinnya dipakai di jari manis. Kenapa jari manis? Karena menurut penelitian medis orang Romawi, jari manis itu punya saraf yang nyambung kepada saraf di jantung. Ya makanya taruh cincinnya di sana biar langsung nyambung ke jantung. Dan setelah mereka selesai seremoni, mereka pindah tempat. Dari tempat itu mereka sama-sama makan kue. Ada kue, ada wedding cake. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat Bapak Ibu, loh, kok sekarang kita punya seremoni pernikahan kayak gitu ya? Ada altarnya, ada basement, ada bridesmaid, ada potong kue, ada sebutin sumpah, ada cincin. Ya, itu sebenarnya kita mengikuti tradisi pernikahan dari Romawi. Pernikahan yang levelnya, kelasnya paling tinggi, yang paling mulia lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu background latar belakangnya tentang pernikahan. Jadi ketika bicara pernikahan di sini, Paulus bukan cuma sekarang berbicara pernikahan kayak kita hari ini. Ya, atau laki-laki atau perempuan datang menikah secara high level tadi, secara seremonial di dalam Tuhan, enggak. Tapi ini ya berlaku untuk yang pernikahan budak, pernikahan jual beli, pernikahan ya tinggal serumah tanpa ada surat apapun. Itu berlaku untuk 4 kondisi pernikahan seperti ini. Makanya Paulus memberikan penjelasan tentang nasihat pernikahan seperti ini. Yang pertama, dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak menikah, baik masih lajang ataupun sudah bercerai. Dia mengatakan, kalau ada seorang yang beristrikan seorang, sebentar. Kalau ada kepada orang yang tidak kawin atau kepada janda-janda, aku anjurkan, kalau bisa, ya udahlah kamu tetap stay, tetap tinggal dalam keadaan seperti aku, nggak usah menikah kalau bisa. Tetapi kalau mereka tidak menguasai diri, baiklah mereka menikah. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, kenapa Paulus bilang untuk lebih baik tidak kawin? Iya, karena itu kondisinya ya bukan pernikahan kayak tadi kan. Mereka ada yang diperbudak, ada yang untuk jual beli. Ya kalau bisa jangan, kalau bisa hidup fokus untuk Kristus. Kondisinya konteksnya itu nggak simple hari ini. Kepada orang yang telah kawin, kondisi kedua yang sudah menikah, gitu ya. Kalau tadi yang tidak menikah, yang ini sudah menikah dan dua-duanya adalah orang Kristen. Kepada orang yang telah kawin, Tuhan perintahkan kepadamu supaya kamu tidak boleh menceraikan pasanganmu. Kalaupun kamu sampai bercerai, ya dia nggak bisa paksa gitu kan. Kalau ternyata sampai bercerai pun, ya harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya nggak boleh bercerai. Kalau udah bersama-sama dalam Kristen, ya meskipun dia nikahnya tadi karena jual beli atau karena perbudakan dan seterusnya, kalau memang sama-sama kenal Kristus, sebisa mungkin nggak boleh bercerai. Itu tegas, sesama Kristen nggak boleh bercerai. Nah, gimana kondisinya kalau yang menikah yang satu Kristen, satu non-Kristen? Belum percaya. Ya bisa jadi bukan karena mereka pilih, tapi karena dijual tadi, atau karena dipasangkan sesama budak, dan seterusnya. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dia, jangan saudara itu menceraikan dia. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini bukan orang Kristen, saya ceraiin ya. Nggak boleh. Jangan kamu ceraikan dia. Karena suami yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh istrinya, atau istri yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh suami. Artinya dikuduskan apakah, oh berarti kalau pasangan saya belum percaya dia bakal tetap selamat ya? Enggak. Maksud kudus adalah sebagai orang Kristen, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan pasangan kita, meskipun dia belum percaya, karena dia menjadi pasangan kita, menjadi suami atau istri kita, dia akan tetap menerima berkat dari Tuhan karena keberadaan kita sebagai pasangan dia di dalam keluarga. Begitu juga anak-anak kita. Nah, tapi kondisinya, kalau, kan tadi nih, satu Kristen, satu non-Kristen, yang Kristen nggak boleh ceraiin. Tapi kalau yang non-Kristen yang mau minta cerai, gimana? Ya udah, kata Paulus, nggak apa-apa, kamu bercerai. Di Alkitab cuma 2 kali perceraian diizinkan, tidak direkomendasikan ya. Firman Tuhan jelas bilang jangan bercerai. Kita udah pernah bahas panjang lebar di kitab Maleaki tentang perceraian. Tapi saya nggak mau bahas itu panjang lebar malam ini. Intinya adalah ada nggak sih pernikahan yang perceraian tidak berdosa di Alkitab? Ada. Konteksnya 2, perceraian karena zina, karena perselingkuhan, dan perceraian karena pasangannya yang belum pernah kenal Tuhan, belum bertobat, belum percaya Tuhan, dan dia minta bercerai. Itu tidak berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan menganjurkan, ya udah kamu cerai. Enggak. Sebisa mungkin kamu jangan ceraikan.
Dan gereja pun punya hikmat yang luar biasa untuk mengkonseling. Alasan caranya apa? Kalau memang istrinya yang pasangannya yang tidak percaya itu akhirnya kita cerai karena suaminya yang orang Kristen KDRT, karena suaminya orang Kristen tidak bertanggung jawab, itu salah suaminya. Tapi kalau memang alasan minta cerainya, ya itu nggak boleh, itu cari suaminya harus bertobat. Tapi kalau memang alasan istri yang non Kristen yang minta bercerai karena memang masalah ibadah, dia nggak bisa menerima, dia memaksa suaminya untuk harus menyembah berhalanya. Kalau nggak ya udah cerai, ya udah silakan bercerai. Nah, ini kondisi kasus yang perlu hikmat bijaksana ekstra dalam bimbingan konseling ya oleh gereja. Jadi ya Bapak Ibu, ini waktu saya juga udah habis. 1 Korintus, kitab yang sangat tidak mudah tadi kita baca, baik sekali praktek-praktek. Kalau kemarin Roma kita belajar banyak tentang prinsip, tentang doktrin, tentang teologi. 1 Korintus kita belajar banyak sekali tentang hal prakteknya, hal praktisnya, tentang disiplin gereja yang harus diterapkan. Ya, tapi itulah apa adanya Bapak Ibu. Itulah apa adanya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saya harus beritain apa adanya. Jangan berselisih karena tokoh figur, jangan saling menghakimi, hiduplah dalam keharmonisan. Ada disiplin gereja disebut dengan ekskomunikasi. Hindari dosa percabulan, jangan sekali-kali, jangan satu karena kita bersuara terhadap diri kita sendiri, dan jangan bercerai. Meskipun kita tahu hari ini ada kondisinya ya, ada 2 kondisi kalau kita punya perceraian, meskipun Tuhan bilang jangan dan Tuhan benci, Tuhan tetap kita jaga, tapi ada 2 kondisi Tuhan yang perceraian, satu perzinahan, dan satu adalah ketika pasangan kita yang non Kristen minta kita bercerai dengan alasan khususnya tentunya. Tapi untuk itu hari ini sampai situ dulu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami belajar begitu banyak kebenaran yang tidak mudah, yang begitu sulit Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami bergereja sebagai orang Kristen kami hari ini. Tapi soal komitmen awal kami, Tuhan, kami mau belajar tunduk pada apapun yang firman-Mu ajarkan kepada kami. Seperti Paulus, kami nggak mau men-sugarcoat, kami nggak mau melapisi dengan hal-hal yang manis, yang enak didengar telinga, yang menyenangkan, yang hanya kelihatan indah. Tapi inilah kami, Tuhan. Kami harus belajar untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Sekalipun nggak mudah. Dan kami mohon Tuhan, hikmat yang boleh kami, hikmat Allah yang tinggi dalam luas lebar dan ini Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh hari lepas hari bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin beriman. Orang-orang yang semakin punya hikmat Allah dalam mengambil keputusan yang bijak yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hidup benar, hidup penuh kasih di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, ini baru setengah perjalanan kami mempelajari kitab 1 Korintus. Ketika minggu depan kami masih akan kembali merenungkan 1 Korintus Tuhan, Kau yang berikan kami hikmat, kerendahan hati, untuk boleh memahami, menerima, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mau tunduk. Amin.